Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Jadi Bahas. Dan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebuah apa ya? Sebuah kalimat sederhana kayak sebuah peribahasa sederhana yang sebenarnya nggak semua orang bisa paham gitu ya. Ini sebuah peribahasa yang sebenarnya bisa mendefinisikan apa yang seharusnya kita lakukan, nggak cuma sebagai orang Indonesia juga, tetapi sebenarnya setiap orang yang tinggal dan hidup di muka bumi ini seharusnya memahami peribahasa ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang secara sederhana mendefinisikan adalah ikutin aturan di mana kamu berada. Sesederhana itu. Jadi kita belajar untuk ngikutin aturan, kita belajar untuk ngikutin budaya tempat kita berada gitu ya. Dan hal yang paling dasar adalah sekolah. 17 tahun pertama kita hidup, rata-rata orang bersekolah gitu ya. Aturan-aturan umum sekolah hampir di Indonesia semuanya adalah pakai sepatu warna hitam, rambutnya potongannya pendek, di atas telinga nggak boleh kena kerah, terus juga rambut harus hitam, tidak boleh disemir atau alami secara sederhana gitu ya. Aku dulu sebagai seorang anak yang bersekolah berontak dong, tapi mau nggak mau ngikutin gitu. Tapi aku berontak, aku pernah ke sekolah tuh SD itu pernah pakai sepatu kan harus hitam. Ya aku ya mau nyoba lah, namanya juga anak muda gitu kan, masih SD, stylish gitu kan. Sepatunya talinya aku ganti warna putih gitu, tapi akhirnya dipanggil ke ruang kepala sekolah suruh ganti. Ya udah besoknya aku ganti gitu kan. Terus di situ pun aku sebenarnya juga jengkel gitu. Ini itu tidak mempengaruhi apapun, apalagi di situ pas SD aku berani ngomong bahwa aku peringkat 2 waktu UN gitu. Jadi top dari satu angkatanku, aku nomor 2 dan nomor 2 dan nomor satu kita beda 1 poin doang gitu. Dia 283, aku 282 gitu kan. Dan aku kayak nggak berani nanya lah pada saat itu. Jadi kayak cuma nyimpen diri sendiri karena nggak punya argumen yang kuat gitu kan. Dan banyak anak tuh, wah, aku apalagi SMP tuh lumayan parahnya adalah kaos kaki itu harus di atas mata kaki. Banyak tuh teman-teman tuh kaos kaki itu di bawah mata kaki semua, bahkan nggak kelihatan gitu kebanyakan ya. Dan aku kaos kaki tuh selalu hampir nutupin setengah betis gitu. Jadi ini betis nih, jadi setengah gini ini panjang. Jadi panjang gitu. Jadi masih culun-culun gitu lah pas SD SMP gitu ya. Terus karena aturan itu banyak anak-anak pun tetap tidak peduli gitu ya. Bahkan kaos kaki mereka disita. Jadi bisa bayangin kayak lu sekolah pakai sepatu nggak pakai kaos kaki disuruh copot gitu kan. Tapi itu salah satu hal yang cukup penting yang nggak semua orang bisa paham. Termasuk aku sendiri. Sampai aku nemu satu video di Instagram seorang guru yang menjelaskan gitu ya. Jadi uh, aturan itu yang di sekolah bikin itu bukan untuk tidak berguna. Memang secara pada saat itu nggak guna. Lu belajar, lu pakai ini dan itu dan sebagainya, kayak lu harus pakai sepatu hitam lah apalah. Nggak mempengaruhi pelajaran sama sekali ya. Tapi ketika kita keluar dari sekolah, kita masuk ke dalam masyarakat, ada aturan-aturan yang harus kita ikutin. Itu yang mau diajarin yang kita nggak dapat penjelasannya dan guru pun banyak tidak bisa menjelaskan hal tersebut gitu. Dan dalam video itu dia jelasin gitu. Kita mulai dari hal simpel sekolah gitu, karena kan kita Senin sampai Sabtu, ada sampai Jumat juga itu sekolah gitu kan. Dari Januari sampai ke Mei mungkin, terus lanjut Juli sampai ke Desember kita sekolah full. Dan span waktu kurang lebih 8 jam ke atas gitu di sekolah. Dan ada aturan tersebut itu membantu kita untuk kita bisa mikir gitu. Sekolah mintanya aturannya ada kayak harus pakai ini dan itu dan sebagainya, ya kita belajar untuk ngikutin. Dan akhirnya pada saat kita terjun, kita lulus dari sekolah, kita terjun ke dalam masyarakat, ada aturan-aturan lain yang bisa aja lebih aneh. Sebenarnya bisa aja lebih aneh. Kayak misalkan mau kemana jalurnya harus lewat sini dan sebagainya gitu. Padahal bisa lebih cepat motong gitu. Tapi akhirnya karena kita udah terbiasa untuk ngikutin aturan, kita akan sebenarnya dengan mudah untuk beradaptasi dengan aturan yang baru, dengan budaya-budaya yang baru. Jadi itu salah satu hal yang juga kayak kita diajarin sebenarnya di sekolah. Ya di mana kamu berada ya ikutin aturan itu. Kalau nggak mau keluar. Sesimpel itu sebenarnya, sesimpel itu. Dan salah satu hal juga yang lumayan menarik di gereja sebenarnya, karena itu pernah ya hari Minggu ada nikahan gitu siang, dan setelah itu ada bapak-bapak yang merokok di dalam area gereja gitu. Jadi bukan di dalam gedungnya, tapi masih di luar, tapi di dalam pagar mas kan. Dimana
gereja tuh udah jelas punya, nggak usah bahas agama deh, gereja tuh udah punya plang terpampang untuk, tidak merokok gitu. Walaupun aku pernah ngeliat karyawannya merokok di luar hari Minggu sebenarnya sih. Jadi bapak itu ngerokok pas hari Minggu, ya aku datengin, aku tegur gitu kan, "Maaf Pak, tidak untuk merokok, bisa keluar," gitu, keluar pagar dengan kalimat yang sopan dan tidak merendahkan. Jadi diawali dengan maaf gitu ya. Dan orang tersebut seharusnya pun sebanyak duitnya, seapapun ngikutin aturan tuh seharusnya ya harus dia lakuin gitu loh. Karena uang sebenarnya apakah bisa membeli segalanya? Secara tidak langsung iya gitu ya, tapi nggak juga gitu. Uang nggak bisa beli apapun. Nggak beli bukan nggak bisa beli apapun. Uang nggak bisa membeli semua hal lah gitu kan, kurang lebih. Kadang orang tuh songong gitu ya. Aku di atas ini, lu siapa untuk negur gitu kan. Jadi tuh kayak kadang rada jengkel juga teman-teman ya. Dan lanjut lagi, dan sebagai orang Indonesia, kita tuh cenderung bodo amat, termasuk aku sendiri, terhadap aturan yang ada gitu ya. Dan sorry to say untuk orang juga kalangan menengah ke bawah, hal sebenarnya nggak juga ya. Hampir semua kalangan tergantung orangnya, cuma memang mayoritas ataupun secara persentase banyak kan di menengah ke bawah. Itu banyak banget yang nggak ngikutin aturan. Sesederhana apa? Sesederhana membuang sampah pada tempatnya. Memang tidak ada aturan yang keras gitu ya, berbeda kayak di Singapura lo kena denda $500 dan sebagainya. Aku memang nggak tahu sistemnya gimana kok bisa ketahuan kalau misalkan kita di Singapura gitu ya, karena dulu juga aku sana pun masih kecil, jadi sekitar usia 5 atau 6, dan nggak tahu juga. Terus di sini kalau kalian tahu juga banyak masyarakat yang buang sampah ngawur. Aku pun kayak mereka tuh ngeliat sungai ya, kalau tahu sungai itu kayak bak sampah gede yang berjalan gitu, kayak aku pernah ngeliat tuh ibu-ibu kesel banget gitu kan, karena aku tuh tipikal orang kalau ada sampah yang aku pakai itu aku kantongin sampai aku nemu tempat sampah gitu ya. Jadi kayak ngeliat dia dengan keras gede lempar ke sungai itu kayak, wah anjing nih orang gitu kan. Sorry, cuman kayak kadang kayak wah gitu kan. Terus nyalain pemerintah gitu kan, nyalain pemerintah, banjir banjir. Nah yang bikin banjir lu juga punya sampah lu buang ke sungai, kan gambat aliran air nggak bisa ngalir tuh kan, bodoh gitu loh. Dan em, itu kita bahas di Indo aja, nggak usah bahas luar negeri karena aku nggak pernah tinggal di luar gitu. Nah sehingga dengan kita mahamin apa hal sesimpel ini, kita akhirnya bisa belajar untuk berusaha beradaptasi di tempat kita berada. Kita tahu aturannya, kita tahu budayanya, dan ketika udah terbiasa dari kecil kan, kita sekolah biasa umur TK 4 gitu ya, sampai lulus mungkin 18 19, dan akhirnya kita akan mudah untuk beradaptasi dengan budaya dan aturan baru di tempat kita berada gitu. Jadi kayak kita sebenarnya nggak perlu mempertanyakan alasan kenapa gitu, karena aku terlalu banyak tanya kenapa, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuman ini hari aku dapat jawaban ini sendiri dan aku mau bagiin ke teman-teman semua gitu. Dan ini salah satu yang juga aku mau ajarin nanti ke anakku nanti gitu. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Dan sama juga di tempat kita kerja nih gitu kan, kita kan udah terjun ke masyarakat tadi, dan tiap tempat kerja pun punya aturan atau budaya yang berbeda pasti gitu kan. Ada yang misalkan kantornya Raffi Ahmad tuh seingatku masuknya bebas, tapi ada kantor yang harus masuk jam 6, ada yang masuk jam 8, ada yang masuk jam 9, terlambat 1 menit potong gaji, ataupun terlambat 5 menit baru potong gaji gitu ya. Jadi banyak banget aturan-aturan tersebut, dan ketika pindah akan ada adaptasi baru gitu. Aku kenal dengan satu orang, dia udah kerja, dia usia mungkin sekitar 8 tahun 9 tahun di atas. Dia itu tahun ini dia udah pindah kerja 2 kali gitu ya. Dan ketika ngobrol pun budaya kerjanya sebenarnya nggak terlalu beda jauh, tetapi jam masuknya lumayan gitu ya. Yang kerjaan sebelum yang sekarang ini, dia tuh masuk kerja itu jam jam berapa ya? Setengah 7 kalau salah, 6.30 gitu ya. Padahal dia rumah tuh lumayan jauh juga dari tempat kerjanya gitu. Jadi kayak jauh banget lah, jauh banget. Kayak perjalanan tuh di Surabaya tuh perjalanan 30 menit tuh dihitung jauh teman-teman ya. Jadi dia tuh berjalan sekitar 45 sampai sejam, 45 menit gitu. Dan sekarang dia pindah, jaraknya tempuhnya kurang lebih setengah jam, berkurangnya lumayan drastis. Dan juga jam kerjanya naik jadi ke 7.30 gitu. Jadi lumayan juga gitu. Jadi adaptasi, tapi misalkan dibalik dia dari 7.30 ke 6.30, terus jarak kerjanya lebih jauh, gimana dong? Jadi kan kita harus beradaptasi ulang.
jam bangunnya harus diatur, gitu kan. Terus nanti harus bikin rutenya tercepat lewat mana. Jadi, ini, sesuatu yang menarik juga gitu ya, karena kita beradaptasi terutama misalkan ke perjalanan gitu. Jadi misalkan aku sendiri, tahun ini baru pindah rumah gitu ya, bukan ke sini, pindah rumah dan, eee, apa, jarak dari misalkan kampus ke rumah itu yang baru sekarang itu lebih dekat sebenarnya. Jadi aku juga bisa beradaptasi. Aku mikir aku nemu 3 jalan yang bisa dipakai gitu ya. Dan, beda-beda gitu, misalkan ada jam tertentu yang macet jadi aku pakai jalan yang lain. Jadi itu adaptasi yang lumayan menarik. 3 jalan ini tidak bisa digunakan pas aku di rumah sebelumnya, jadi ada jalan yang lain. Jadi beradaptasi juga gitu. Jadi apa ya, aku ngomong jadi terus gitu. Sehingga ya kita belajar untuk beradaptasi dan secara kesimpulan adalah, eee, kita semua yang nonton termasuk aku sendiri ayo kita belajar untuk beradaptasi dengan aturan-aturan yang ada dan kita ikutin gitu. Selama aturan itu tidak merugikan siapapun, apa salahnya untuk diikutin gitu ya. Jadi nggak usah nyalahkan pemerintah yang jauh di sana, kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari hal simpel untuk buang sampah pada tempatnya gitu ya. Gajahlah kebersihan gitu. Jadi sekian dari video kali ini, semoga ini bisa membantu teman-teman untuk membawa kepikiran dan aku sangat terbuka untuk berdiskusi di kolom komentar kalau ada yang mau komentar, kalau mau ada diskusi lebih lanjut lewat, japri itu nggak masalah gitu. Jadi sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.